Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Hendra Geger. Pesan lanjutkan pena 2. Buat orang baik yang selalu mendukung Mimin, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3575-3577. Tetua pertama, keluarga Seng telah membawa orang kembali untuk menyerang. Saat Timothy dan yang lainnya sedang menuju ke keluarga Ye, seseorang segera melaporkannya ke tetua pertama keluarga Ye. Setelah melihat ini, tetua tertua dari keluarga Ye segera memanggil semua orang di keluarga Ye untuk menjaga halaman depan. Timothy, hantu tua gunung iblis dan yang lainnya tiba dan mulai menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, mereka pernah bertarung sekali sebelumnya, dan masing-masing dari mereka sudah dipenuhi amarah. Jadi begitu mereka bertemu, mereka terlibat pertarungan sengit. Ratu Rubah, kamu bersama Yulian pergi ke kolam suci untuk menemukan Tuan Chen. Hantu tua gunung iblis berkata dengan keras kepada Scarlet. Scarlet mengangguk dan memimpin Yulian menuju halaman belakang keluarga Ye. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka pergi ke kolam suci, tetua tertua dari keluarga Ye meraung. Semua orang di keluarga Ye memblokir Scarlet dan Yulian. Tapi hantu tua gunung iblis dan Seymour terus membuka jalan bagi mereka berdua. Pertarungan berpindah dari halaman depan ke halaman belakang, dan akhirnya berpindah ke lokasi kolam suci. Ada fluktuasi energi spiritual di mana-mana, serta teriakan dan teriakan, disertai erangan yang terdengar jelas di seluruh Ye Cheng. Para biksu terus mati, termasuk orang-orang dari keluarga Ye dan orang-orang dari keluarga Seng. Meskipun Ludwig tidak ada di sini, tetua tertua dari keluarga Ye dan beberapa tetua lainnya masih dapat melawan. Terutama hantu tua gunung iblis, yang langsung dihadapi oleh tetua tertua dari keluarga Ye sendirian. Karena tetua tertua dari keluarga Ye dapat melihat bahwa hantu tua gunung iblis adalah yang terkuat di sini. Dan Seymour, yang kekuatannya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, tidak dapat dibayangi. Jika bukan karena dua orang ini, keluarga Seng sendiri akan segera dikalahkan begitu mereka bertarung dengan keluarga Ye. Keluarkan perintah untuk melindungi kota dengan cepat. Cepat. Tetua tertua dari keluarga Ye mundur dengan mantap di depan hantu tua gunung iblis dan berteriak tak berdaya. Ludwig tidak ada di sini, Florian juga ada di ruangan gelap dan tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang hanya dia yang bisa memberi perintah. Diiringi kembang api yang terang, itu membubung ke langit dan kemudian meledak di udara. Separuh langit langsung menyala merah. Orang-orang di Ye Cheng semuanya melihat ke langit, dan kemudian bergegas menuju keluarga Ye dengan senjata di tangan. Keluarga Ye memiliki status dan prestise absolut di kota Ye, jika tidak, seluruh kota tidak akan dinamai menurut nama keluarga Ye. Sekarang setelah perintah perlindungan kota dikeluarkan, semua orang di Ye Cheng harus bangkit untuk melindungi kota. Dari segala arah, kerumunan gelap terus berdatangan menuju keluarga Ye. Meskipun kekuatan orang-orang ini berbeda-beda, dan tidak ada biksu yang terlalu kuat, ada begitu banyak orang di sisi lain, dan kegelapan menyelimuti. Wajah Timothy langsung berubah jelek. Seymour dan hantu tua gunung iblis juga mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka yang pernah berpikir bahwa keluarga Ye benar-benar dapat memobilisasi seluruh kota Ye. Ini terlalu keterlaluan. Semua anggota keluarga Seng harus mematuhi perintah dan mengatur formasi. Orang-orang ini tidak boleh dibiarkan masuk ke dalam keluarga Ye. Timothy meraung, memimpin dalam mengeluarkan jimat dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Melihat ini, anggota keluarga Seng lainnya juga mulai membentuk formasi. Mereka harus mengisolasi seluruh keluarga Ye dengan formasi. Jika orang-orang dari kota Ye ini bergegas masuk ke rumah Ye, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Awalnya, tidak ada keuntungan bertarung dengan keluarga Ye, tapi dengan tambahan orang-orang dari seluruh Ye Cheng, tidak ada ketegangan. Segera, seluruh keluarga Ye dikelilingi oleh sinar cahaya. Beberapa biksu bergegas menuju formasi, bergegas ke dalam formasi, dan langsung terlempar oleh kekuatan yang kuat. Timothy meminta semua orang di keluarga Seng untuk membentuk formasi, yang langsung merugikan mereka.
Karena formasi sebesar itu harus dijaga oleh beberapa orang, dan harus terus diperbaiki. Ada begitu banyak orang di luar yang menyerang formasi ini. Bahkan jika mereka tidak menyerang posisi mata formasi, saya khawatir mereka akan segera menghancurkan formasi tersebut. Timothy harus membiarkan beberapa keluarga Seng menjaga formasi agar tidak hancur. Sekarang seluruh adegan didukung oleh Seymour, hantu tua Gunung Iblis dan Scarlet. Orang-orang dari seluruh Ye Cheng terus-menerus menyerang formasi. Jason dan Jennifer mengambil bagian dari keluarga Seng dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Jimat dilempar satu demi satu oleh keluarga Seng. Namun meski begitu, formasi itu tidak bisa menahan pemboman semua orang. Retakan mulai terlihat pada perisai di sekitar formasi, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama hingga formasi tersebut benar-benar runtuh. Ayah, aku tidak tahan lagi. Jason berteriak keras kepada Timothy. Kita harus bertahan meskipun kita mati. Timothy tidak bisa melarikan diri sama sekali dan meraung ke arah Jason. Tapi semakin banyak orang di keluarga Seng yang sekarat. Hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya juga direcoki oleh para tetua keluarga Ye. Melihat formasi akan runtuh dan semua orang di keluarga Seng dan hantu tua Gunung Iblis akan mati di sini. Tiba-tiba, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit dan berkumpul di sini. Ada sambaran petir yang menembus awan hitam. Seluruh kota Ye Cheng diselimuti kegelapan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang berhenti menyerang dan menatap kosong ke langit. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan bingung. Kesengsaraan guntur, apakah seseorang akan menerobos? Timothy melirik awan hitam di langit dan berkata dengan keraguan di wajahnya. Bagaimana seseorang bisa membuat terobosan pada saat ini? Sangat sedikit orang yang menerobos dunia dalam pertempuran. Dan mereka semua ada di sini, dan mereka tidak melihat tanda-tanda terobosan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka diam-diam memandangi awan guntur di langit. Suasana menindas dari awan guntur membuat semua orang tidak berani bertindak gegabah. Awan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Mungkinkah Patriark akan menerobos alam kesengsaraan transendensi dan menjadi biksu alam Mahayana? Tetua Agung merasa bahwa aura awan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Seharusnya awan guntur ini disebabkan oleh terobosan biksu tingkat tinggi. Awan kesengsaraan guntur ini akan sesuai dengan ukuran alamnya, dan kekuatannya juga akan berbeda. Selain itu, ada banyak biksu yang tidak dapat memicu kesengsaraan guntur ketika mereka menerobos. Gemuruh. Diiringi suara keras, badai petir turun dan menghantam kolam suci dengan keras. Air di kolam suci tiba-tiba tampak terbelah dengan keras. Melihat kesengsaraan guntur benar-benar menghantam kolam suci, tetua agung itu langsung menjadi bersemangat. Hahaha, yang menerobos adalah kepala keluarga, patriarklah yang menerobos. Pantas saja kepala keluarga tidak keluar dari kolam suci untuk waktu yang lama. Setelah menerobos ke alam Mahayana, menurutku tidak ada orang di seluruh wilayah selatan yang berani bertarung dengan keluarga Ye kita. Tetua agung itu tertawa penuh semangat. Anggota keluarga Ye lainnya juga mengangkat tangan dan berteriak. Sementara Timothy dan yang lainnya mengerutkan kening, wajah mereka penuh kekhawatiran. Jika Ludwig benar-benar menerobos ke alam Mahayana, maka tak seorang pun dari keluarga Seng, termasuk hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya, yang akan mampu bertahan. Tahukah Anda, setelah melampaui alam kesengsaraan transendensi, akan semakin sulit alam untuk dilintasi, tetapi setiap kali Anda melintasi alam besar, kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Ketika mereka benar-benar naik menjadi abadi, para biksu biasa ini hanya akan menjadi seperti semut. Itulah sebabnya banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka berkultivasi untuk menjadi abadi. Apa yang harus kita lakukan? Seymour mengerutkan kening dan menatap hantu tua Gunung Iblis dan Scarlet. Sekarang mereka bergabung, dan sementara Ludwig masih membuat terobosan, mereka masih bisa keluar. Tapi setelah Ludwig menerobos, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Hantu tua Gunung Iblis dan Scarlet juga mengerutkan kening. Dev belum ditemukan. Jika Ludwig juga berada di kolam suci, Dev mungkin dalam bahaya. Awan kesengsaraan guntur ini adalah milik Tuan Chen. Pasti Tuan Chen yang telah membuat terobosan. Yulian menatap awan kesengsaraan guntur di langit dan berkata perlahan. Bagaimana kamu tahu? Seymour tercengang. Intuisi, saya sudah lama bersama Tuan Chen, dan saya merasa Tuan Chen lah yang menyebabkan awan kesengsaraan guntur ini. Yulian adalah orang di antara mereka yang paling mengenal Dev. Ketika Yulian mengatakan itu adalah intuisi, semua orang berhenti berbicara, lagi pula, intuisi tidak meyakinkan.
Dasar kolam suci. Seluruh tubuh Dev diselimuti cahaya putih, seperti cahaya suci. Aura putih dalam jumlah besar mulai mengalir keluar dari tubuh Dev. Badai petir menghantam Dev dengan keras dan langsung diblokir oleh aura putih. Aura semacam ini persis dengan aura dari batu pengolah langit, yang telah diserap ke dalam tubuh Dev. Saat aura terus mengalir keluar, air di kolam suci tampak mendidih, bergulung-gulung, dan gelembung-gelembung membubung. Kemudian, air di kolam suci meledak dan berubah menjadi anak panah air yang melesat ke segala arah. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang mundur. Ledakan. Lalu terjadilah ledakan. Sesosok keluar dari air dan terbang langsung keluar dari kolam suci. Selamat datang patriark keluarga. Melihat ini, tetua-tertua segera berlutut dan bersujud. Anggota keluarga Ye lainnya juga berlutut dan bersujud. Tapi Timothy dan yang lainnya hanya menatap sosok yang keluar. Saat sosok itu perlahan melayang di udara, Timothy dan yang lainnya melihat kemunculannya dengan jelas. Tuan Chen, itu Tuan Chen. Yulian meraung gembira. Timothy dan yang lainnya juga bersorak, terutama Scarlett, yang benar-benar menitikkan air mata karena bahagia. Scarlett sudah memiliki perasaan terhadap Dev saat ini. Jika dia bisa, dia akan memberikan nyawanya untuk Dev. Sementara Dev yang melayang di udara, dengan cahaya putih memancar dari seluruh tubuhnya, dia seperti dewa yang datang ke dunia. Petir kesengsaraan guntur menghantam Dev satu demi satu, tetapi tubuh Dev tetap tidak bergerak. Aura di dalam batu pengolah langit memang berbeda dengan energi spiritual. Ketika Dev membuat terobosan, aura kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Dev dapat dengan mudah menahan kesengsaraan guntur tanpa usaha apapun. Melihat pemandangan di depannya, tetua-tertua dari keluarga Ye tercengang. Anggota keluarga Ye lainnya juga bodoh. Bagaimana mungkin untuk menerobos dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama ke tingkat kedua dan menarik awan guntur dan bencana yang begitu kuat? Selain itu, kesengsaraan guntur yang begitu kuat tidak dapat menggerakkan Dev sama sekali, seolah-olah itu hanya membuat gatal. Anda harus tahu bahwa paksaan yang dipancarkan oleh guntur dari awan kesengsaraan guntur barusan tak tertahankan bagi banyak orang, apalagi petir dan guntur menghantam silih berganti. Semua orang di keluarga Ye tampak tercengang, menatap kosong ke arah Dev di udara. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Di mana kepala keluarga mereka? Tepat ketika semua orang di keluarga Ye tercengang, Dev telah dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Dev, yang dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, mengalami perubahan yang jelas dalam auranya. Dev menatap dingin ke arah keluarga Ye di bawah, dan berteriak dengan marah, kepala keluargamu telah dieksekusi olehku, apakah kamu masih ingin melawan? Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata Dev seperti palu yang berat, itu menghantam hati semua orang dari keluarga Ye. Kamu membunuh kepala keluarga. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mata tetua-tertua dari keluarga Ye penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, Tuan kami adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana mungkin, kamu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama dapat membunuh seseorang di tingkat 9, kamu pasti berbohong. Benarkah? Dev tersenyum dingin dan meraih sesuatu dengan santai. Ada kekuatan hisapan yang sangat besar, dan bahkan air di kolam suci pun tersapu. Air di kolam terus bergejolak seperti puting beliung, dan segera, dua bagian tubuh Ludwig dibawa keluar. Ketika dua bagian tubuh Ludwig ditempatkan di depan semua orang dari keluarga Ye, semua orang dari keluarga Ye tercengang. Secercah harapan terakhir di hati mereka telah hilang. Ludwig memang dibunuh oleh Dev. Tetua Agung duduk di tanah dengan putus asa. Anggota keluarga Ye yang lain langsung kehilangan semangat untuk melawan. Melihat ini, semua orang menundukkan kepala. Senyuman muncul di wajah Dev, dan kemudian dia melihat keluar keluarga Ye. Di luar keluarga Ye, ribuan biksu sedang menunggu untuk segera masuk ke keluarga Ye dan mengusir Timothy dan yang lainnya. Cepat kembali, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nada suara Dev sangat tajam, dan setiap kata seperti guntur, yang mengejutkan semua orang di Yecheng. Selain itu, Dev memiliki aura misterius yang mengalir di sekelilingnya, sehingga para biksu di Yecheng berbalik dan lari. Bersambung.